Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penciptaan nilai kepuasan dengan mengembangkan strategi kepuasan pelanggan. Nah, pada kesempatan kali ini kami terdiri dari 3 orang. Nah, pemateri yang pertama yaitu Julia Puspita Andriani, dan yang kedua saya sendiri Nur Hasanah, dan pemateri ketiga yaitu Angelina Rahmawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mbak Julia Puspita Andriani untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Puspita dengan NIM 147. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 manajemen pemasaran akan menjelaskan 2 subbab. Yang pertama, pengertian strategi kepuasan pelanggan, dan yang kedua, perilaku konsumen dan keputusan pembelian oleh pelanggan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu strategi. Jadi, strategi merupakan suatu kegiatan proses pengaturan dalam mengimplementasikan sebuah tujuan perusahaan, sehingga keluaran dari strategi tersebut bisa memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Sedangkan menurut Oliver pada tahun 1996 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi harapan tidak cocok dan dilipat gandakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain: yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen tersebut. Yang kedua, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Faktor yang ketiga, pengalaman dari teman-teman. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dia rasakan dengan harapannya. Kepuasan konsumen dapat terrealisasi melalui bagaimana kinerja perusahaan dalam melayani dan memberikan yang terbaik kepada pelanggan, baik dalam bentuk pelayanan jasa maupun pelayanan produk. Selanjutnya, subbab yang kedua, perilaku konsumen dan keputusan pembelian oleh konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Engel pada tahun 1994 adalah kegiatan atau tindakan perorangan atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan, menggunakan, dan pengaturan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului atau mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Basu Swasta dan Hani Handoko pada tahun 1997, dalam perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan menurut John C. Mowen pada tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Selanjutnya, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kotler pada tahun 2005 menyatakan bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi,
pribadi, dan faktor psikologis. Kelima faktor tersebut bisa kalian cek di makalah karena sudah dijelaskan secara detail. Selanjutnya, keputusan pembelian oleh konsumen. Pengertian keputusan pembelian. Menurut Peter dan Olson, keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Schiffman dan Kanu mendefinisikan keputusan pembelian konsumen merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Sebaliknya, jika konsumen tersebut tidak mempunyai alternatif untuk memilih dan benar-benar terpaksa melakukan pembelian tertentu dan tindakan tertentu, maka keadaan tersebut bukan merupakan suatu keputusan. Yang kedua, proses keputusan pembelian. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat terjadi apabila konsumen sudah mendapatkan layanan dari pemberian jasa atau produk. Setelah itu konsumen merasakan adanya kepuasan atau ketidakpuasan. Maka dari itu konsep keputusan pembelian tidak lepas dari konsep kepuasan konsumen. Kotler dan Armstrong mengemukakan proses keputusan konsumen terdiri dari 5 tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum sampai kepada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Hal itu menunjukkan bahwa proses membeli yang dilakukan oleh konsumen dimulai jauh sebelum tindakan membeli dilakukan serta mempunyai konsekuensi setelah pembelian tersebut dilakukan. 5 tahap diantaranya: yang pertama, pengenalan kebutuhan; yang kedua, pencarian informasi; yang ketiga, evaluasi alternatif; yang keempat, keputusan pembelian; dan 5 yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Ketika 5 tahap tersebut bisa kalian cek di makalah. Kemudian indikator keputusan pembelian. Dimensi dan indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Ciptono pada tahun 2012 menjelaskannya bahwa keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk meliputi 6 sub keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pilihan produk; yang kedua, pilihan merek; yang ketiga, pilihan penyalur; yang keempat, waktu pembelian; dan yang kelima, jumlah pembelian. Sub keputusan yang pertama tadi pilihan produk. Jadi dalam pemilihan produk tersebut, konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain, misalnya kebutuhan suatu produk, keberagaman varian produk, dan kualitas produk. Yang kedua, pilihan merek. Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek apa yang ingin ia beli. Dan yang ketiga, pilihan penyalur. Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan ia kunjungi. Contohnya, kemudahan mendapatkan produk dan ketersediaan produk pada toko-toko yang ia kehendaki. Yang keempat, waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang membeli sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau hanya 1 kali dalam 1 tahun. Yang terakhir, jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang ingin ia beli. Dalam hal ini, perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai konsep kepuasan pelanggan. Nah, di mana konsep kepuasan pelanggan ini merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam bisnis.
Kepuasan konsumen merupakan tonggak utama dalam keberhasilan suatu perusahaan. Karena itu, dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen, perusahaan harus jeli dalam mengetahui pergeseran kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap saat perubahan. Apabila produsen dapat menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, maka mereka akan merasa puas. Konsumen, karena setiap konsumen itu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Nah, kepuasan pelanggan tersendiri yaitu merupakan tanggapan atau responsif emosional dari seseorang pada evaluasi suatu pengalamannya. Jadi, jika konsumen itu merasa puas, maka si konsumen tersebut akan merekomendasikan suatu perusahaan tersebut untuk orang lain agar dia juga menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan tersebut. Maka jika tidak puas, maka pelanggan juga akan memberikan respon yang sebaliknya, yaitu adanya komplain, pengembalian barang, return, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, cara kita itu mengetahui pelanggan itu puas atau tidak itu dengan mereka itu bisa membeli ulang kembali atau merekomendasikan kepada teman-temannya mengenai produk atau jasa tersebut. Seperti baiklah, demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelina Rahmawati. Kepada Mbak Angelina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Rahmawati, NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan pelanggan dan juga implementasinya. Yang pertama, teori kepuasan pelanggan. Ada beberapa teori kepuasan pelanggan menurut para ahli. Di bawah ini, teori kepuasan pelanggan yaitu yang pertama, menurut Kotler tahun 2002, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Tapi, jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan, pelanggan akan merasa puas. Sedangkan jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Kepuasan ini tentu akan dapat dirasakan setelah pelanggan yang bersangkutan mengkonsumsi produk tersebut. Untuk yang kedua yaitu menurut Hansemark dan Albinson tahun 2004, kepuasan pelanggan secara keseluruhan menunjukkan sikap terhadap penyedia layanan atau reaksi emosional untuk perbedaan antara apa yang pelanggan harapkan dan apa yang mereka terima. Menurut Bittner dan Zedham tahun 2003, kepuasan pelanggan adalah evaluasi pelanggan dari produk atau layanan itu telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Yang keempat, menurut Anderson dan Blam International Journal of Scientific dan Technology Research, kepuasan pelanggan digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan di kedua internal untuk mengkompensasi sumber daya manusia, mengamati kinerja, dan menetapkan dana, serta untuk kepuasan pelanggan eksternal juga sebagai sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan yang dibuat oleh pesaing dan investor. Yang kelima, menurut Kotler dan Keller dalam Doni Junipriansah menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang dan kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil produk yang diperkirakan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen akan puas. Yang keenam, menurut Fandi Ciptono, kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin satis, artinya cukup banyak, memadai, dan facio, melakukan atau membuat. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu dengan memadahi. Yang ketujuh, menurut Howard dan dalam Fandi
Ciptono mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembelian berkenaan dengan kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Yang kedelapan, sedangkan menurut Swandalam Fandi Ciptono mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek, atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan atau pemakaiannya. Yang kesembilan, menurut Danang Sunyoto, kepuasan konsumen merupakan salah satu alasan di mana konsumen memutuskan untuk berbelanja pada suatu tempat. Dan untuk yang ke-10, menurut Sangaji dan Sopiah, kepuasan konsumen diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima konsumen. Untuk yang ke-11, menurut Nugroho dalam Purnomo, Edwin Setyo menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kinerja pemasaran dalam suatu perusahaan. Berdasarkan pengertian dari teori-teori menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa dari kepuasan konsumen sebagai perasaan senang atau kecewa seorang yang telah muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil dari produk dengan apa yang diharapkan konsumen. Untuk yang kedua yaitu implementasi kepuasan pelanggan. Keberhasilan perusahaan yang berada dalam industri yang tingkat persaingan dan perusahaan lingkungan atau perubahan lingkungan yang tinggi terletak pada seberapa jauh perusahaan tersebut dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasarannya. Konsumen yang puas terhadap merek atau produk tertentu cenderung untuk membeli kembali merek atau produk tersebut pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang. Sementara pembelian ulang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Selanjutnya, konsumen yang puas tersebut sangat dimungkinkan untuk mempengaruhi lingkungan untuk mengkonsumsi merek atau produk yang telah memuaskannya. Keadaan ini akan sangat membantu perusahaan dalam mempromosikan produknya. Dari kenyataan di atas nampak bahwa kepuasan konsumen merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan untuk bertahan dalam persaingan. Untuk dapat memuaskan konsumennya, perusahaan dapat memulai dari mencari tahu kebutuhan dan keinginan itu sendiri. Atau dengan kata lain, perusahaan harus tahu motif konsumen dalam membeli suatu produk. Apakah konsumen membeli produk untuk memperoleh manfaat inti dari produk, ataukah mereka membeli produk tersebut akan memperoleh tambahan manfaat dari produk yang dibelinya. Umpamanya, mungkin seorang ibu rumah tangga dalam membeli sabun deterjen memilih merek tertentu bukan karena deterjen tersebut dapat mencuci, tetapi karena deterjen tersebut dapat mencuci ditempatkan dalam sebuah gelas yang dapat menambah koleksi gelasnya setelah sabunnya habis. Perlu disadari bahwa tidak selamanya konsumen mau dan mampu mengungkapkan motif pembelian suatu produk. Contohnya, jika kita menanyakan kepada seorang wanita mengapa membeli lipstik merek terkenal dan biasanya mahal, biasanya dia akan menjawab agar bibir saya tidak kelihatan pucat. Sangat jarang dia secara terbuka menjawab agar lebih kelihatan elit. Motif yang demikian itu disebut sebagai latent motif. Sedangkan motif yang secara terbuka diungkapkan oleh konsumen dikenal sebagai manifest motif. Dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen atas suatu produk akan memudahkan perusahaan dalam mengkomunikasikan atau mengkampanyekan produk tersebut kepada target konsumennya. Dalam uraian tersebut, nampak bahwa usaha promosi yang dilakukan perusahaan tidak hanya untuk mengkonfirmasikan atau menginformasikan tentang keberadaan produk tersebut di pasar, melainkan untuk membangun citra positif sehingga produk perusahaan tersebut dapat menjadi alternatif
pemenuhan kebutuhannya. Hal ini sangat penting bagi perusahaan karena persepsi konsumen terhadap produk adalah lebih penting daripada kenyataan yang melekat pada produk itu sendiri. Mengingat dalam beberapa hal, konsumen lebih mempertimbangkan merek daripada produknya pada saat melakukan pembelian, dan mereka lebih memilih merek tertentu karena merek tersebut mempunyai persepsi yang baik dalam benaknya. Umpamanya Sony untuk produk audio dan audiovisual, Nasional untuk konsumer elektronik. Langkah terakhir untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen adalah adanya kesadaran bagi semua unit yang ada dalam perusahaan akan pentingnya kepuasan konsumen bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kesadaran semacam ini harus diimplementasikan dengan tindakan nyata bahwa semua unit dalam perusahaan merupakan pemasar. Dengan kata lain, tugas pemasaran atau memuaskan konsumen tidak hanya dilakukan oleh bagian pemasaran saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua unit yang ada. Jika pemuasan konsumen tidak menjadi misi yang memotivasi setiap bagian organisasi, maka pembentukan citra tidak akan maksimal. Umpama konsumen yang sudah tahu bahwa kualitas suatu merek atau produk tersebut bisa menjadi kurang baik karena kekurang ramahan pelayanan pada saat transaksi dilakukan. Namun demikian bukanlah berarti bahwa jika semua unit dalam perusahaan sudah menjalankan fungsinya dapat menghilangkan munculnya kekecewaan atau komplain konsumen. Kekecewaan konsumen sangat sulit untuk dihindari perusahaan. Hal ini karena keberagaman keinginan dan selera konsumen yang tidak mungkin dapat dipenuhi seluruhnya oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan penurunan citra yang diakibatkan dari kekecewaan konsumen terhadap penampilan produk atau pelayanan yang diterima, maka perusahaan perlu menangani komplain konsumen atau consumer complaint secara serius dan hati-hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para presentator. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.